Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Amelia dari kelas 12 MIA 1. Hari ini saya akan menceritakan kembali buku yang pernah saya baca sebelumnya. Buku ini berjudul Crush, karya Rainbow Days. Rainbow Days menulis sebuah buku yang mengisahkan tentang seorang gadis yang mengalami tragedi rumit dalam hidupnya yang membuat ia jatuh cinta dengan seorang laki-laki bernama Kahesa. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi Jihan yang koma karena kecelakaan. Pada awalnya semua terlihat baik-baik saja, sebelum beberapa tragedi yang membuat semua ini rumit. Termasuk perasaan seorang gadis yang bernama Jihan. Kejadian setelah makan di bakso Mang Hobi membuatnya memiliki perasaan lebih terhadap seorang laki-laki bernama Kahesa, teman sekolahnya. Namun, siapa sangka semua kejadian manis dan pahit yang dialaminya setelah insiden di warung bakso Mang Hobi hanyalah sebuah mimpi. Untuk mengetahui cerita lebih lanjut, mari simak video berikut. Pada saat pelajaran olahraga yang sudah berakhir 1 jam yang lalu, kini 3 orang sahabat, yaitu Jihan, Neta, dan Yuri sedang berada di kantin untuk mengisi perut. Yuri, sahabat Jihan, pun tidak sengaja melihat Jihan dan Kahesa mengobrol. Dan dia menanyakan soal itu kepada Jihan, seolah tak percaya. Pertanyaan Yuri pun diangguki Jihan. Dengan heboh pun Neta meyakinkan bahwa Kahesa menyukai Jihan. Jihan pun memutar bola matanya dengan malas, menjelaskan kepada kedua sahabatnya jika Kahesa mengobrol dengannya karena nyambung saja. Jihan pun berjalan menuju kelas, meninggalkan kedua sahabatnya yang masih berdebat soal ia dan Kahesa mengobrol di kantin. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki yang menarik tangan Jihan. Dan ternyata lelaki itu adalah Kahesa. Kahesa meminta tolong kepada Jihan agar berpura-pura menjadi pacarnya. Mulut Jihan ternganga, tak percaya seorang Kahesa mengatakan hal bodoh seperti itu. Terlebih lagi mereka baru kenal tadi. Kahesa menatap Jihan memelas. Ia meminta tolong kepada Jihan karena dia risih didekati oleh Salsa. Setelah sekian lama, Kahesa membujuk Jihan. Akhirnya Jihan pun mau, karena ditawarkan susu pisang oleh Kahesa. Jihan tidak bisa menolaknya, karena itu adalah kesukaannya. Kemudian Kahesa menawarkan Jihan untuk pulang bersama. Ucapan itu membuat Jihan kaget. Bukannya mereka hanya berpura-pura? Sebelum pergi, Kahesa mengelus kepala Jihan, membuat Jihan seketika terdiam. Akhirnya, bel pulang pun telah berbunyi. Dengan cepat, Jihan membereskan peralatan tulisnya agar ia bisa keluar lebih cepat untuk menghindari Kahesa. Saat Jihan keluar kelas, ternyata Kahesa menunggunya dari tadi di depan pintu. Kahesa juga merangkul pundak Jihan dan berjalan menuju mobil. Tubuh Jihan mendadak kaku
karena dirangkul Kahesa. Ia sedikit kaget karena seumur hidup Jihan tak pernah sedekat ini dengan laki-laki kecuali keluarganya. Saat di perjalanan, ponsel Jihan berdering. Ternyata itu Dean, kakaknya. Dean menyuruh Jihan cepat-cepat pulang karena Tante Tere atau ibu tirinya Jihan mengamuk di rumah. Jihan pun mulai panik. Ia pun segera menyuruh Kahesa agar cepat mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Jihan pun langsung berlari memasuki rumahnya. Setelah itu, Kahesa menemukan Jihan yang sedang menangis di kamar. Kahesa kemudian mendekati Jihan, menghiburnya dengan menawarkan diri untuk mendengarkan semua cerita Jihan. Jihan pun mulai bercerita tentang keluarganya yang kompleks, termasuk 3 istri dari ayahnya dan anak-anak dari masing-masing istri. Jihan mendengar suara gaduh dari bawah dan terbangun dari tidurnya. Ketika ia turun untuk melihat apa yang terjadi, ia menemukan bahwa ibunya dan ayahnya sedang bertengkar. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Jihan merasa sangat sakit hati dan berlari ke kamarnya untuk menangis. Jihan merasa kesal karena pada saat itu Kahesa menyebutkan Salsa yang tampaknya telah membuat masalah di masa lalu. Kahesa menjelaskan bahwa Salsa pernah melakukan bullying dan sekarang orang yang dibully berada di rumah sakit. Keesokan harinya, saat insiden di kantin, Salsa hendak menampar Jihan, tetapi Kahesa datang dan menahan tangan Salsa. Kahesa menjelaskan bahwa Jihan adalah pacarnya, yang membuat Salsa bingung dan tak percaya. Kahesa kemudian menarik Jihan menuju UKS untuk mengobati tangan Jihan. Kahesa memberi rok pada Jihan dan kemudian membuka kotak P3K. Jihan pun menunggu di halte bus setelah jam pulang. Saat di halte bus, seorang bernama Ray, mungkin itu adalah teman di sekolahnya, yaitu dari kelas 12 IPS 2, ingin berkenalan dengan Jihan. Tetapi Kahesa muncul dan menarik Jihan pergi. Kahesa kemudian ingin traktir Jihan, dan itu membuat Jihan terasa senang dan meninggalkan Ray. Pada saat mereka praktek, Jihan memakai jas lab yang sebenarnya milik Ray. Jihan mencoba mengembalikan jas tersebut ke Ray, tetapi dihentikan oleh Kahesa yang ingin meminjamkan jasnya. Jihan mengembalikan jas lab milik Ray, dan Ray kemudian berbicara dengan Kahesa yang tampaknya mengikuti Jihan dan Ray. Kahesa menjelaskan bahwa dia cemburu karena Jihan terlalu dekat dengan Ray. Nicholas, kakak tiri Jihan. Mereka sedang membahas tentang pertemuan untuk membicarakan pembagian harta warisan dari ayah Jihan. Jihan tampak bingung dan tidak mengetahui soal itu satupun. Nicholas mengingatkan Jihan untuk tidak kaget saat bertemu besok. Keesokan harinya, saat Jihan dan Kahesa berduaan,
Jihan menghela napas dan mengangguk kecil saat berbicara dengan Kahesa, menunjukkan bahwa dia sedang menahan diri dan merasa cemas atau tegang. Selain itu, Kahesa menggenggam tangan Jihan dengan kuat dan Jihan berusaha untuk tidak riak, yang menunjukkan bahwa dia sedang berusaha mengendalikan emosinya. Saat mereka berada di danau, Kahesa mengungkapkan perasaannya kepada Jihan dengan memberikan bunga. Jihan awalnya ragu ataupun terasa malu. Akhirnya, Jihan pun merespon dengan cara yang menunjukkan bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Kahesa. Kembali ke awal, Nicholas, saudara tiri Jihan, mengaku bahwa ia diculik oleh Tante Tere atau ibu tiri Jihan untuk mendapatkan harta warisan ayahnya Jihan. Nicholas juga menyatakan bahwa ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran karena ia diancam. Setelah ia bertemu dengan orang tua kandungnya, ia akhirnya berani jujur. Ternyata selama ini Jihan sakit kanker lambung dan dia dirawat di luar negeri. Dan kemungkinan juga ia tidak akan pulang lagi. Maka dari itu, ia menulis sebuah surat perpisahan untuk Kahesa. Kahesa membaca surat itu. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk menjaga Jihan. Setelah itu, pertama kali yang Jihan lihat setelah sadar adalah ruangan bersih dengan bau obat-obatan khas bau rumah sakit. Mata Jihan melotot saat mendengar jika dirinya telah koma selama 1 tahun. Jihan menemukan bahwa Kahesa, orang yang ia kenal dari mimpi selama ia koma, ternyata ada di kampusnya. Namun, ketika ia mencoba untuk menyapa Kahesa, tiba-tiba Lami datang, yaitu pacar Kahesa. Lami datang berlari memeluk Kahesa. Hal itu membuat Jihan merasa sakit hati. Lami pertama kali melihat Jihan, langsung menyapanya dengan ramah. Mengetahui bahwa Jihan berasal dari Indonesia, Kahesa pun menceritakan kepada Jihan tentang kejadian setahun yang lalu ketika Jihan dibawa Kahesa ke rumah sakit karena ditabrak oleh kendaraan. Sepulang ngampus, Jihan mengunjungi rumah Kahesa dan menemukan Kahesa yang sedang sakit. Jihan menanyakan kabar Kahesa dan membawa makanan ke rumahnya. Namun Kahesa menolaknya. Entah mengapa saat itu Kahesa sangat malas bertemu dengan Jihan. Dia beralasan diam di kamar karena dia asik bermain game. Akhirnya Jihan pun pulang. Setelah itu, keesokan harinya, Jihan pun menceritakan semua mimpinya selama ia koma kepada Kahesa tentang pertemuan mereka saat di kafe. Lami mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki perasaan yang lebih untuk Kahesa. Tetapi itu dulu. Sekarang ia sudah mempunyai pasangan. Dan pasangannya sekarang adalah William. Entah mengapa tebakan Kahesa benar. Di sisi lain, Kahesa tampaknya tidak sabar menunggu untuk mendapatkan perhatian lebih dari Jihan. Saat Jihan dan Kahesa duduk di pinggir pantai,
Kaisa memberikan cincin kepada Jihan dan ingin melamarnya. Awalnya Jihan ragu ataupun malu, tetapi akhirnya Jihan menerima cincin itu di jari manisnya. Jadi, kesimpulan dari novel Crush karya Rainbow Days adalah bahwa menggantungkan harapan yang terlalu tinggi kepada seseorang bisa berisiko menyebabkan kekecewaan. Setiap orang memiliki keterbatasan, perubahan sikap, dan prioritas masing-masing. Oleh karena itu, lebih baik menyeimbangkan harapan dengan realitas, serta tetap mandiri secara emosional, agar tidak mudah terluka jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Tetapi, jika akhir ceritanya sesuai keinginan, tidak apa-apa berharap lebih.